Oke, selamat siang semuanya para mahasiswa dan mahasiswi untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan ya, Komdat dan Jarkom. Kebetulan cuma satu kelas. Di sini sebelum kita mulai perkuliahan kita, silakan mengisi absen terlebih dahulu. Ada di bagian awal namanya absensi perkuliahan per minggu. Dan di sini batas absensinya 1 minggu setelah atau semenjak perkuliahan dimulai. Jadi sebelum tanggal 4 April itu harap mengisi absennya pada minggu ini. Kalau lewat itu berarti saya dianggap alfa gitu kan. Untuk password silakan saya bagikan di deskripsi setiap minggunya dan nanti password tersebut akan berubah. Jadi kalau misalkan minggu ini Anda lupa mengisi ya apa boleh buat kan gitu. Anda juga lupa gitu. Karena kan waktunya sudah cukup lama 1 minggu. Kalau 1-2 kali tidak absen nggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih dari 4 kali alfa ya. Kalau lebih dari 4 kali alfa, Anda tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Oke, untuk masalah absensi sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan ke masalah berikutnya. Di sini tata tertib perkuliahan. Jadi saya posting di forum diskusi kelas. Yang pertama di sini saya bagikan yang adalah grup. Grup WA itu nanti kalian bergabung aja di kelas 13 PS4. Di sini dengan klik linknya nanti akan bergabung ke sana. Dan untuk absensi tadi sudah jelaskan 1 minggu. Absensi dihitung pada learning utama. Dan semua mahasiswa yang mengontrak diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan baik. Salah satunya di sini mengumpulkan tugas, kuis, meet, dan UAS yang diberikan. Jikalau semua nilai terlengkapi, maka akan mendapat nilai minimum 70 atau grade B. Tapi kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Saya kasih nilai C aja, nggak masalah. Ya, nggak? Kan nggak ada pemaksaan toh. Dari saya juga tetap saya luluskan. Oke, kalau poin keempat, di sini yang cukup krusial. Kalau tidak ada masalah dengan nilai Anda, ya nggak apa-apa, nggak usah komplain. Tapi kalau misalkan ada masalah, misalkan saya keliru masukin nilai, misalkan namanya hampir mirip gitu kan, karena mungkin selisih di NIM-nya, mungkin saya bisa saja keliru, di sini saya berikan waktu 1 minggu. Karena biasanya kalau untuk nilai pun saya selalu bagikan langsung di e-learning, nilainya tuh nanti kalian bisa lihat nilai kuis, nilai mid maupun UAS-nya. Dan untuk nilai keseluruhan setelah UAS, nanti akan saya posting juga di WA Group. Dan monggo atau dipersilahkan untuk komplain dalam waktu 1 minggu setelah saya posting. Karena apa? Kalau semakin lama Anda melakukan komplain, maka di sini dari saya sendiri juga diberikan batas waktu oleh kampus itu sekitar 1 minggu lebih dikit ya, gitu kan. Ini kalau kalian bisa cepat, itu akan lebih baik. Jangan pula nanti kasusnya seperti ada mahasiswa yang semester kemarin, itu 1 minggu sebelum perkuliahan semester ini dimulai. Jadi orang sudah ngontrak, baru dia, "Pak, nggak nilainya nih?" Itu. Padahal nilainya itu sudah lulus, cuman dia pengen nilainya lebih gitu kan. Ya karena salah sendiri gitu loh, dia tidak mengikuti tugas, kuis atau UIS, karena ada yang kosong gitu loh. Jadi jangan sampai seperti itu. Maka kalau mau melengkapi nilainya, mau dapat nilai bagus ya silakan lengkapin. Kalau nggak mau ya nggak ada paksaan dari saya gitu kan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Oke, jadi diingat ya waktunya 1 minggu, jangan sampai 1 minggu sebelum apa perkuliahan dimulai baru sibuk pas ngontraknya. Saya nggak, kalau ini nanti nggak saya layanin. Oke, kalau untuk pertemuan di sini ada modul, silakan diklik aja di sini untuk modulnya, silakan di-download. Nanti saya bagikan dan di sini untuk kolom tugas kuis dan meet-nya nih saya gabung aja di satu kolom supaya lebih mudah nantinya. Daripada nanti nyampur-nyampur sama pertemuan nanti agak bingung untuk mencarinya. Dan
Untuk Zoom-nya kalau memang ada yang mau ikut online, nanti saya juga bagikan setiap minggunya. Oke, kita lanjutkan ke materi. Sini kayaknya share-nya sudah nyampe belum ya? Oke, sudah ter-share. Untuk materi, kita lanjutkan. Di sini tadi sudah dijelaskan ada sih di materi. Mungkin kalau ada yang nggak terbaca di atas, kita buat lagi di sini. Untuk bobot penilaian, itu tugas 30%. Jadi kalau misalkan tugasnya ada 3, berarti 30% bagi 3, masing-masing 10%. Kalau misalkan tugasnya ada 1, ya 1 aja 30% gitu. Ini tergantung nanti situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan ya bisa saja mungkin agak sedikit banyak kalau misalkan materinya cukup penting. Untuk kuis, MIT, dan UAS, itu nanti ada bobotnya di sini, 20, 20, dan 30. Oke, untuk yang pertama konsep. Apa sih itu jaringan kan gitu. Jaringan itu kalau apa yang disebut jaringan? Mungkin kalau kita ringkasnya, seorang ibu mungkin tidak harus menunggu berbulan-bulan. Kalau dulu mungkin zaman-zaman ibu kalian atau orang tua kalian di sini mungkin masih harus mengirimkan surat gitu kan. Karena telepon mahal gitu kan. Kalau mau ngubungin pun juga punya telepon rumah. Enggak, kalau HP dulu sangat luar biasa mahalnya gitu kan. Jadi kalau yang mau versi murah ya surat gitu kan. Nah, walaupun harus menunggu lama. Apalagi kalau daerahnya pelosok. Dan dengan jaringan ini kita bisa langsung tatap muka. Biarpun dari manapun, dimanapun gitu kan. Selama masih ada akses jaringan. Dan di sini tidak harus turun gunung. Untuk melihat anaknya yang baru lahir kemarin, misalkan nanti Sony duduk di kamar, dapat melihat apa yang dilakukan adiknya. Ini biasanya berhubungan dengan CCTV online. Gitu loh. Kalau yang ini, Roni ini berhubungan dengan contohnya Zoom meeting, atau lagi, banyak lagi ya. Atau mungkin via WA juga bisa, atau Facebook, Instagram, semua bisa. Ada juga di sini berhubungan dengan e-commerce ini bawah ini. Memborong HP. Gitu kan. Yang berikutnya di sini perusahaan mie itu tidak perlu repot-repot mengirimkan laporan keuangan yang tentunya makan waktu lama. Jadi tinggal kirim secara online itu aplikasi bisa mengirimkan langsung ke pusat. Dan yang ini keteledoran sendiri sih kesediaan kosong karena tinggal ibu main iPad gitu, mencari resep makanan. Itu keteledoran sendiri ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Bisa saja dengan jaringan kita mengetahui apa saja sih yang terjadi di sekitar kita di seluruh dunia gitu kan. Itu ada dalam berita gitu. Bisa kalau dulu kan hanya fokus ke televisi. Sekarang kita tidak hanya di televisi, kita bisa menggunakan media lain. Jadi apa itu jaringan? Jadi jaringan ini adalah interkoneksi atau hubungan untuk satu media dengan media lain yang saling terhubung. Jadi memungkinkan itu untuk berkomunikasi dengan jarak jauh. Dan komputer di sini apa itu komputer? Jadi ada perpaduan hardware, software, karena kalau cuma ada hardware, tidak ada software, tidak bisa digunakan. Gitu. Ada software tapi nggak ada hardware juga nggak bisa dipakai. Jadi harus perpaduan keduanya baru bisa disebut komputer. Sama seperti kalau handphone gitu kan. Handphone punya softwarenya, misalkan Android versi berapa gitu, versi 12 misalkan. Tapi nggak ada hardwarenya, nggak punya itunya, benda handphonenya gimana mau pakai gitu. Punya handphone tapi misalkan nggak ada OS-nya juga nggak bisa digunakan gitu loh. Ini seperti speed dummy gitu kan. Oke, kita lanjutkan di sini. Menurut Odom di sini jaringan komputer adalah kombinasi antara hardware, software, dan kabel yang memungkinkan piranti komputasi itu berkomunikasi satu sama lain. Jadi apa itu data gitu kan? Kalau dalam bahasa yang lebih sederhananya segala sesuatu yang bisa memiliki arti. Gitu loh.
Kalau nggak ada artinya itu bukan disebut data. Jadi menurut White di sini komunikasi data ada permainan data secara analog maupun digital. Contohnya mungkin kalau yang lagi heboh-heboh sekarang itu televisi ya. Televisi sinyal analog nanti mau diubah menjadi sinyal digital. Kenapa? Di situ kan alasannya kalau analog itu ada semut-semutnya. Kalau digital bebas semut gitu kan, yang apa bintik-bintik. Tapi kalau teknologi digital ini ada plus minusnya juga. Jadi nggak selalu digital itu boleh dibilang paling bagus gitu. Nggak ada cacatnya. Jadi semua produk itu pasti ada cacatnya gitu kan. Ada celahnya. Oke, contoh komunikasi dan jaringan komputer yang biasa ada temukan jaringan telepon rumah atau PSTN biasanya disebut jaringan telepon seluler. Di sini ada macam-macam. Nanti kita jelas ada topologi ada first G, second G, 3G, 4G. Nanti yang terbaru ada 5G gitu kan. Jaringan komputer kampus nih biasanya berupa jaring hotspot, WiFi gitu kan, Bluetooth dan sebagainya. Jadi untuk jenis-jenis jaringan komputer, gitu. Kita lanjut. Apa sih jenis-jenisnya? Yang pertama personal area network. Contohnya kita berkomunikasi punya printer. Kalau ada punya printer yang bisa terkoneksi dengan Bluetooth itu termasuk personal area network gitu loh. Jikalau Anda mungkin bisa punya untuk pengontrolan, misalkan smart home di rumah, misalkan remote apa gitu kan, itu juga termasuk personal area network. Jadi sifatnya untuk digunakan secara pribadi, tidak bisa digunakan oleh orang lain. Yang di sini yang kedua adalah local area network atau LAN. Local area network di sini contohnya itu kalau di lingkungannya ada lingkungan khusus, seperti di sekolah, di kampus gitu kan. Cuma hanya digunakan oleh di area tersitu saja. Contohnya kalau di kantor gitu kan. Jadi jaringannya lokal aja. Tidak bisa diakses oleh luar. Yang ketiga di sini ada metropolitan. Berarti di sini terbatas satu kota. Contohnya mungkin ada Pemda di sini ataupun misalkan berhubungan dengan jaringan biasanya berhubungan pemerintah juga sih. Untuk wide area network, jadi di sini untuk antar kota, antar negara itu bisa terhubung. Dan terakhir internet. Jadi interkoneksi atau boleh dibilang global. Global Area Network, GAN namanya. Jadi kalau internet boleh singkat boleh GAN karena terhubung satu sama lain di seluruh dunia. Jadi dari wide area network, dan misalkan satu negara, misalkan Indonesia terhubung satu sama lain, satu jaringan. Nanti untuk menghubungi Amerika, misalkan kita terhubung dengan namanya GAN atau Global Area Network atau Internet gitu. Itu terakhir, yang paling gedenya. Dan biaya semakin itunya semakin mahal. Semakin kecil ya semakin murah, tapi jangkauannya juga semakin kecil. Misalkan ini 10 meter gitu kan, contoh Bluetooth. Bluetooth maksimal 10 ya. Kan rata-rata sekitar 8 baru bagusnya. Kalau 10 tuh boleh dibilang agak lemot sedikit antara nyambung dan enggak. LAN di sini bisa 10 kilo tergantung dari kabelnya gitu loh. Ada MAN, ada WAN, itu boleh dibilang sangat banyak sekali. Sini errornya. Jadi semakin banyak yang terhubung, semakin besar juga errornya. Kecepatannya itu kalau untuk personal karena dipakai oleh sendiri yang dia layani oleh server ataupun komputer Anda itu pastinya cepat. Tapi kalau misalkan yang gede sekali seperti internet itu perlu penggunaan komputer yang spesifikasi tinggi untuk melayani permintaan data dari seluruh dunia. Dan cost-nya itu biaya pada ujung-ujungnya ini mahal.
Pernah dengar kan mungkin berita ada jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan antar negara, itu kalau putus biayanya bisa mencapai miliaran gitu loh. Kalau putus doang gitu kan. Karena apa? Yang pertama di sini Anda harus menyewa atau orang-orang yang bisa menyelam. Yang kedua di sini selain menyelam dia bisa memperbaiki kabel dalam jarak yang cukup dalam gitu kan. Bayangkan aja gaji untuk memperbaiki kabelnya ini itu per orang itu bisa ratusan juta gitu loh. Gajinya aja. Oke, di sini peralatan jaringan. Mungkin kalau kalian sering ketemu, contohnya di sini Ethernet. Kalau di sini namanya LAN card atau berjalan Ethernet ini untuk TV, TV Thunder. Yang ini berhubungan dengan wireless card atau menggunakan yang ini untuk PC-nya. Gitu loh. Oke, mungkin kalau kalian pernah lihat di sini yang bentuk seperti ini itu di mall-mall gitu ya. Dan ini biasanya ditemukan biasa di komputer ataupun laptop Anda. Kalau laptop sudah built-in, jadi yang tidak ada lagi ada colokan terpisah seperti ini, tapi sudah terintegrasi langsung. Namanya Ethernet. Dan bentuk yang namanya penghubung nanti ada repeater. Repeater itu boleh dibilang itu adalah memperkuat sinyal fungsinya. Ada hub. Hub itu sama seperti yang kalian lihat, dia dari satu data dia mengirimkan ke semua. Itulah, itu fungsi hub. Jadi apa kelemahannya? Jadi kalau kelemahannya datanya itu bisa disadap kalau hub. Makanya nanti beralih ke switch itu lebih aman daripada hub. Hub itu memang lebih murah, tapi kalau untuk keamanan data sekarang sudah menggunakan switch. Bridge juga nanti kita pelajari. Ada terakhir router. Router ini adalah penghubung jaringan kalian, jaringan internetnya dengan LAN kalian, local area network kalian. Jadi router inilah yang mengatur bagaimana cara kerja suatu jaringan. Anda bisa menyediakan rute mana saja yang bisa perlu dilalui, yang tidak boleh dilalui, dan sebagainya. Makanya mungkin kalau kalian pernah dengar, itu misalkan satu ruangan gitu, dia tidak bisa mengakses keluar, gitu kan? Dia cuma hanya bisa mengakses lokal dan sebagainya, itu diatur di manajemen di router, itu bisa. Dan router ini juga dia memberikan yang namanya alamat IP secara otomatis. Jadi kalau setiap perangkat yang terhubung pada router, itu akan bisa diberikan alamat IP yang terhubung langsung dengan dia. Biasanya sih satu router itu bisa sampai ratusan perangkat yang bisa terhubung. Kalau yang tergantung lagi dari kapasitas routernya tadi. Topologi jaringan. Jadi kalau untuk jaringan lokal atau LAN, itu biasanya nanti kita ada yang namanya topologi. Kalau untuk topologi yang paling gampang itu nama star. Dia terintegrasi di satu server terpusat. Jadi server nilai mengatur untuk mengirimkan data ke seluruh sub-subnya atau komputer-komputer kecilnya. Berarti yang diatur oleh server, pusatnya di tengah. Sedangkan ring itu dia setiap komputer itu terhubung satu sama lain membentuk yang namanya lingkaran. Nanti ada sistem bus seperti ini ataupun sistem tree. Tree itu seperti pohon. Jadi biasanya kalau sistem pohon itu kebanyakan itu satu indukan memiliki dua cabang anakan gitu loh. Dan seterusnya. Jadi ada anakan nanti itu mengirimkan lagi ke anakan berikutnya. Jadi contoh seperti hierarki gitu lah. Tree. Yang terakhir ada topologi mesh. Mesh ini topologinya boleh dibilang agak semrawut dikit ya, tapi tetap terhubung satu sama lain gitu loh. Jadi kita bisa misalkan dari yang paling jauh itu kita bisa langsung shortcut langsung ke tengah. Jadi kalau misalkan dia daripada muter, misalkan dari sini mau mengirimkan data bisa langsung lurus daripada dia muter ke sini, kan? Ini kita kasih contohnya aja. Nah, di sini dia.
Jadi kalau mengirimkan data dari sini ke sini itu karena ada kabelnya bisa langsung lurus. Tapi kalau tidak ada kabel ke sini dia harus muter-muter dulu baru ke sini. Itu kan akan memakan waktu yang cukup lama. Pesan dari kiri sini dikirimkan ke sini dulu, nanti dikirimkan lagi sebelahnya, sebelahnya, sebelahnya baru sampai ke sini. Itu adalah topologi mesh. Ini topologi line ini agak sedikit jarang digunakan. Kenapa? Ini proses pengirim data kalau misalkan dari ujung ke ujung itu harus melalui beberapa komputer atau boleh dibilang ini routernya gitu kan. Harus melalui beberapa router ataupun beberapa jaringan komputer lainnya. Ya ini agak tidak direkomendasikan kecuali kalau jumlah komputernya sedikit. Oke, kita lanjut. Di sini ini ada file sharing untuk berbagi komputer. Jaringan itu bisa untuk membagi apa saja. Ini sederhananya nih, sini mungkin saya bisa membagikan materi yang saya bagikan pada jaringan. Itu juga berhubungan dengan internet connection. Dan terakhir untuk chatting dan sharing. Itu banyak sekali sih. Nggak fokus pada Windows ini aja, tapi Zoom ini juga termasuk. Gitu kan. Oke, kita lanjutkan di sini media komunikasi. Jadi antara yang namanya peralatan jaringan atau network interface card itu harus terhubung secara nirkabel ataupun menggunakan kabel. Contohnya menggunakan kabel di sini, contohnya di sini adalah Ethernet. Gitu kan. Sedangkan kalau nirkabel itu adalah contohnya wireless atau Wi-Fi, wireless fidelity. Oke, kita lanjutkan di sini untuk koneksi yang menggunakan kabel. Itu nanti ada, kita akan dijelaskan lagi lebih lanjut yang namanya twisted pair, nanti UTP, STP gitu kan. Kabel koaksial itu untuk kabel antena TV dan serat optik atau fiber optik. Itu nanti berhubungan dengan kabel. Fiber optik mungkin kalau kalian pernah pasang IndiHome ataupun sejenisnya, kabelnya itu nanti menggunakan serat optik yang kecil, dia itu satu kabel. Tapi kalau diputus itu ada seperti kayak lumbangan, dalamnya ada seperti kaca gitu ya. Tapi dia bukan kaca murni untuk memantulkan cahaya. Makanya disebut fiber optik. Di sini lanjut ke penjelasan tadi ada twisted pair. Mengapa twisted? Twisted itu adalah boleh dibilang berpilin-pilin atau berputar-putar. Karena memang bentuk kabelnya seperti ini. Contohnya kabel untuk LAN. Di sini bisa juga kabel untuk Ethernet dan sebagainya. Jadi di sini mereknya paling banyak digunakan namanya merek Belden. Jadi di sini nanti untuk twisted pair terbagi dua, yang pertama UTP, unshielded dan shielded. Mengapa disebut shielded, unshielded? Karena dia nanti ada lapisan pelindung. Fungsinya untuk apa? Agar data yang dikirimkan lewat kabel ini tidak terjadi yang namanya gangguan atau noise. Karena kan dia sifatnya listrik. Gitu. Kalau ada arus listrik, nanti kalau misalkan ada daerah yang mengandung magnetik tinggi atau medan magnetnya tinggi, nanti data listriknya ini nanti akan agak kacau. Kalau menggunakan unshielded. Tapi kalau menggunakan shielded dia tetap aman, nggak mempengaruhi. Itu bedanya. Nanti untuk twisted pair ini terbagi beberapa kategori. Yang paling banyak digunakan kategori 5E. Paling enggaknya kategori 5E gitu kan. Atau sekarang sudah masuk ke kategori 7 gitu kan. Itu lebih cepat lagi kecepatannya. Rata-rata kalau untuk lokal area network itu 5E atau 6. Itu sudah cukup bagus. Itu sudah mumpuni lah boleh dibilang. Oke, kita lanjutkan di sini untuk kabel koaksial. Ini boleh dibilang kalau punya antena ataupun TV dari parabola gitu kan. Ini dia kabel koaksial. Ini juga kabel fiber optik.
Mengapa disebut fiber optik? Karena di sini ada menggunakan fiberglass. Dia menggunakan sistem cahaya, bisa berupa fotodioda ataupun laser. Mana yang lebih bagus pastinya laser karena dia jangkauannya sangat jauh sekali, bisa sampai 100 km. Tapi kalau untuk yang di rumahan itu 300 meter aja sudah cukup gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Wireless connection atau koneksi secara wireless. Dan untuk masing-masing ini nanti kita jelaskan lagi nanti di pertemuan berikutnya karena di sini cuma pengenalan awal aja dulu ya. Untuk wireless connection di sini nanti ada satelit kan. Jadi kalau pernah punya parabola gitu dulu kan untuk nonton siaran digital. Jadi mungkin kalau zaman-zaman saya dulu itu lagi musim-musimnya apalagi di daerah ya. Parabola nanti di setel-setel lagi miring kiri, miring kanan nanti supaya dapat yang namanya siaran. Misalkan luar negeri ataupun lokal. Nanti ada juga jaringan telepon seluler, jaringan wireless, Bluetooth, dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari lebih dalam, apa itu sih gitu kan. Ini berhubungan dengan satelit, jadi jangan takut gitu kan kalau sekarang Anda tidak bisa terhubung satu sama lain, karena sini ada satelit. Gitu loh. Cek, cek, cek. Kita lanjutkan. Untuk jaringan seluler. Di sini tadi kita jelaskan perkembangan jaringan seluler. Ada 1G, 2G, 3G, 4G sampai 5G. Itu perkembangan seperti apa nanti ada kalian bisa lihat di sini aja. Nanti kalau mau dijelasin nanti terlalu panjang ya. Kita lanjutkan di sini karena mengapa disebut wireless gitu kan, karena dia bisa mengantarkan gelombang data secara nirkabel tanpa kabel dan juga kecepatan bisa cukup tinggi. Dan di sini kita bisa menghubungkan beberapa klien ataupun perangkat secara terus-menerus. Sedangkan kalau jaringan Bluetooth ini biasanya tuh cuman maksimal dua perangkat yang terkoneksi dalam satu waktu. Mungkin kalau kalian pernah lihat ini frekuensi ya 2,4 GHz. Jadi antara jaringan Bluetooth, jaringan wireless maupun jaringan telepon seluler itu dia menggunakan yang namanya signal. Berapa sih besaran signalnya yang bisa digunakan? Kalau Bluetooth sama wireless LAN itu bisa menggunakan sama-sama 2,4 GHz atau yang wirelessnya itu 5 GHz. Itu frekuensinya. Nanti kita pelajari lebih dalam. Kenapa kalau kita mengirimkan data dengan frekuensi yang sama itu bisa saja terjadi gangguan gitu loh. Makanya setiap frekuensi-frekuensi dari jaringan ini beda-beda. Contohnya 4G, tapi frekuensinya ada beda-beda. Misalkan dari uh, Telkomsel, misalkan dia menggunakan frekuensi berapa gitu kan, dari mana, dari itu biasanya ditetapkan oleh pemerintah. Kalau misalkan Anda di dalam negeri itu biasanya standar satu atau dua standar untuk frekuensi. Tapi kalau Anda pergi ke luar negeri bisa saja berbeda dengan standar Indonesia.
standar frekuensi yang diterima. Makanya kalau punya handphone itu frekuensinya pasti banyak macam, bukan hanya 1-2 frekuensi yang bisa ditangkapnya. Untuk wireless sendiri WLAN. Nanti terbagi untuk standar wirelessnya ada 802.11a, B, G, N. Nanti kita lihat aja untuk frekuensinya berapa sih gitu. Dan selanjutnya di sini perangkat jaringan. Nanti kan kalau kalian pernah dengar ada server, ada klien, gitu kan. Server itu pengirim atau penyedia, klien itu penerima, gateway itu contohnya router, dan nanti switch itu menyambung dari gateway tadi, gitu kan. Ada network interface card atau Ethernet card itu sama fungsinya seperti switch, gitu kan. Repeater, hub, bridge, dan switch ini penghubung atau pembangkit sinyal, access point nanti bagaimana kita mempelajarinya, base station dan sebagainya. Dan kita lanjut di sini kalau jaringan berhubungan dengan jaringan itu banyak sekali, luas sekali yang perlu dipelajari. Contoh pada sederhana mungkin DNS. DNS itu adalah domain name system. Itu contohnya adalah bagaimana mengkonversikan alamat IP atau internet protokol ke dalam suatu yang bisa kita mudah sebutkan. Contohnya misalkan www.google.com. Tapi kalau kita lacak di sini, google.com itu punya alamat IP yang berbeda. Gitu. Contohnya kita buka ping www.facebook.com misalkan. Dia akan membuat di sini alamat IP-nya. Ini IP versi 6. Nanti kalau misalkan Anda menggunakan IP versi 4, misalkan google.com. Apakah tetap ini versi 6 juga. Jadi kalau misalkan Unama, misalkan di sini kompas.com. Nah, ini masih menggunakan IP versi 4. Jadi bedakan antara versi 4 sama versi 6. Kalau versi 6 dia alamat IP-nya seperti ini, ada kombinasi angka, huruf, dan sebagainya. Tapi kalau untuk versi 4 ya cuma tulisan 108 atau berapa itu cuma ada angka gitu kan. Itu versi 4. Nanti kita akan pelajarin. Dan di sini nanti DHCP itu pembagian alamat IP untuk web server, HTTP dan sebagainya itu pasti kalian akan pelajarin. Apalagi kalau untuk pengambilan KP atau skripsi, kalian membuat suatu aplikasi nanti berbasis web, nah, nanti berhubungan dengan HTTP, Hypertext Transport Protocol. Untuk mailnya SMTP, Simple Mail Transport Protocol atau POP3 gitu kan. Untuk standar jaringan di sini ada ISO, ada IEEE, ada IETF, ada juga di sini TIA Online, ada ITU, ada IEA. Jadi di sini ada standarnya macam-macam. Contoh misalkan DNS. DNS itu apa sih gitu kan? DNS ini adalah sistem penamaan dengan bahasa yang lebih mudah dipelajari. Contoh paling gampang unama.ac.id, alamat IP-nya kita adalah 202 gitu kan. Sekian sekian sekian. Tapi kalau yang buntutnya ini misalkan Unama, ada ACID, berarti berhubungan dengan akademik. Kalau SCH berarti sekolah, school kepanjangannya. Kalau AC ini akademik, school untuk sekolah. Jadi setiap universitas pasti ujungnya ac.id. Tapi kalau untuk SCH berarti untuk sekolahan, com untuk komersial, mail untuk pemerintahan, atau gov untuk pemerintahan. Oke, kita lanjutkan di sini perbandingan alamat IP versi 4 sama versi 6. Di sini ada menjelaskan. Ini sudah akhir dari modul kita pada hari ini. Ini silakan baca-baca aja. Untuk materi berikutnya nanti akan saya bagikan untuk pertemuan minggu depan. Ada pertanyaan di sini?